Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran tekanan zat pada makhluk hidup. Materi yang kita pelajari kali ini adalah pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Yang kedua, tekanan darah. Dan yang ketiga adalah tekanan gas pada proses pernapasan. Istilah penting yang ada pada materi kali ini adalah xilem, phloem, kohesi, adesi, sistol, dan diastol. Mengapa penting? Mempelajari materi ini akan membantumu memahami aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup, sehingga membuatmu semakin paham bagaimana proses-proses yang terjadi pada makhluk hidup. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang konsep tekanan zat. Konsep tekanan zat ternyata juga terdapat pada makhluk hidup. Misalnya pada mekanisme pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuh-tumbuhan, tekanan darah manusia, dan tekanan gas pada proses pernapasan. Tentu kalian penasaran. Mari kita pelajari seksama. Yang pertama adalah pengangkutan air pada nutrisi pada tumbuhan. Masih ingatkah kamu berkas pengangkut pada tumbuhan? Ya, yaitu adalah xilem dan phloem. Ya, adalah jaringan seperti tabung yang berperan dalam sistem pengangkutan. Air dan mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar, kemudian diangkut melalui xilem ke bagian batang dan daun tumbuhan. Zat makanan yang dibuat di daun akan diangkut melalui phloem ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Lalu bagaimana mekanisme pengangkutan air, mineral, dan nutrisi tersebut? Ya, yang pertama adalah pengangkutan air pada tumbuhan. Masih ingatkah kamu susunan jaringan pada akar mulai dari jaringan terluar hingga terdalam? Nah, jaringan-jaringan itulah yang akan dilalui air ketika masuk ke dalam tumbuhan. Perhatikan gambar 7.19 untuk mengetahui jaringan yang dilalui oleh air ketika masuk ke dalam akar. Ini gambar tumbuhan. Ini tumbuhan, ada akar. Ini xilem, kemudian ini endodermis, kortek, epidermis, rambut akar, air. Inilah gambar jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar. Nah, seluruhnya nanti akan melalui xilem untuk bisa diangkut menuju ke daun. Pertama-tama air diserap oleh rambut-rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses osmosis. Selanjutnya air akan melalui kortek. Dari kortek air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Selanjutnya air masuk dalam jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem, air akan bergerak ke xilem batang dan ke xilem daun. Tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemompaan cairan seperti pada jantung manusia. Lalu bagaimana air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi? Coba perhatikan gambar 7.20 ini tentang pergerakan air dari akar menuju daun. Ini gambar tumbuhan dan skema pergerakan air dari akar ke daun. Ini tadi penyerapan air dari tanah, terus xilem dengan proses kohesi dan kohesi dalam xilem. Ini ada di batang, terus naik sampai ke daun dengan proses transpirasi. Air dapat diangkut dari akar ke bagian tumbuhan lain
yang lebih tinggi dan diedarkan seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Karena pipa kapiler memiliki bentuk yang hampir menyerupai sedotan, akan tetapi diameternya sangat kecil. Apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan dalam air yang berada pada pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula pada batang tanaman. Air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan air yang berada pada tanah. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Sedangkan adesi ini adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Melalui gaya adesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air yang lainnya di sepanjang pembuluh xilem. Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi, naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau yang disebut dengan daya isap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis, sehingga pada daun air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian xilem, sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Dan yang B, pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Semua bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan bagian lainnya memerlukan nutrisi. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis yang berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju, daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan floem. Perhatikan gambar 7.21. Ini skema proses pergerakan air, pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis pada tumbuhan. Pada tumbuhan sudah kita bahas. Sekarang yang menuju kedua adalah tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang, sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Tekanan darah diukur dengan menggunakan sebuah alat yang bernama sphygmomanometer. Ada pula yang menyebutnya dengan tensimeter. Seperti gambar ini, tentu kalian sudah pernah melihat alat seperti ini ketika kalian memeriksakan diri saat sakit ke rumah sakit. Tekanan darah diukur di dalam pembuluh nadi atau arteri besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. Coba perhatikan gambar ini. Tekanan darah normal berkisar antara 120 garis miring 80 mm Hg. Angka pertama menunjukkan tekanan darah saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri, disebut dengan angka sistol. Angka pertama. Angka kedua 80 ini, yaitu yang lebih rendah, adalah hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung, tepat sebelum bilik-bilik ini berkontraksi lagi, disebut dengan angka diastol.
Yang atas sistol, yang bawah diastul. Ini bisa diperhatikan gambar 722 cara pengukuran tekanan darah. Dan pernah dicek tekanan darahnya saat berada di rumah sakit. Pada proses pengukuran tekanan darah juga berlaku hukum Pascal. Tentu kalian masih ingat hukum Pascal, bahwa menurut hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diturunkan ke segala arah dengan sama besar. Jadi dengan demikian tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada bagian arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau di bagian tubuh yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen O2 dan karbon dioksida CO2. Setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi. Nah, sekali lagi difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Apa tahu tekanan parsial itu? Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Sedangkan pada bagian ini yang dimaksud dengan tekanan parsial adalah tekanan oksigen dan karbon dioksida yang terlarut di dalam darah. Tekanan parsial oksigen diberi simbol PO2, sedangkan tekanan parsial CO2 diberi simbol PCO2. Pada sistem peredaran darah, tekanan parsial antara oksigen dan CO2 bervariasi pada setiap organ. Darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki PO2 yang lebih rendah dan PCO2 yang lebih tinggi daripada udara dalam alveoli. Alveoli adalah jamak dari alveolus. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, CO2 yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli dan oksigen yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah, sehingga PO2 dalam darah menjadi naik karena banyak mengandung oksigen, dan PCO2 dalam darah menjadi turun, sedikit mengandung karbon dioksida. Kemudian darah tersebut menuju jantung, kemudian dibawa ke seluruh bagian tubuh. Pada saat darah tiba di jaringan tubuh, oksigen dalam darah mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Kandungan CO2 dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan CO2 dalam darah, sehingga CO2 dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan oksigen dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh, darah kembali ke jantung dan dipompa lagi ke paru-paru. Perhatikan gambar 723 di bawah ini. Ini proses yang dijelaskan tadi, cara ringkas pada di gambar ini. Ini proses difusi gas pada proses pernapasan dan sirkulasi. Demikianlah materi dari aplikasi tekanan pada makhluk hidup. Nah, sekarang coba pikirkan, tahukah kamu letak jantung? Jantung terletak di rongga dada di antara dua paru-paru. Sekarang coba pikirkan, mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan menempatkan jantung di rongga dada? Dan ayo kita renungkan ini. Pada bab ini kamu telah belajar tentang tekanan, terdapat derajat padat, zat dan gas. Terdapat proses perbedaan zat di antara tekanan yang diberikan pada zat dan gas yang ada di tempat tertutup akan disebarkan ke segala arah. Demikian pula pada tubuh kita. Ini sudah dijelaskan di atasnya. Pertanyaan atau refleksi terkait tekanan zat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu bersyukur atas karunia Tuhan berupa organ jantung dan pembuluh darah yang terdapat pada tubuhmu? Jawab ya atau tidak. 2. Apakah kamu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan berolahraga secara teratur? Ya atau tidak.
Apakah kamu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seperti bayam, susu, telur, dan lain sebagainya? Ya atau tidak? Apakah kamu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan tidak begadang? Ya atau tidak? Sekarang coba kamu hitung berapa total skormu dengan ketentuan. Untuk jawaban ya mendapat skor 2, jawaban tidak mendapat skor 0. Bandingkan skor totalmu dengan kriteria berikut. Skor 0 sampai 3 berarti kamu memiliki sikap yang kurang baik dalam mempraktekkan konsep tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Skor 4 sampai 6 berarti kamu memiliki sikap yang baik dalam mempraktekkan konsep tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Skor 7 sampai 10 berarti kamu memiliki sikap yang sangat baik dalam mempraktekkan konsep tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kamu yang memiliki sikap yang kurang baik, sebaiknya kamu terus berusaha untuk meningkatkan motivasimu dalam belajar terkait konsep tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini info tokoh yang berada pada materi ini, yang diantara adalah Archimedes, penemukan hukum Archimedes untuk prinsip pengembangan pembuatan kapal selam. Yang kedua Al-Jazari, pengembangan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin. Kemudian Galileo Galilei menemukan dasar-dasar hidrostatika. Terus Evangelista Torricelli menetapkan tentang tekanan atmosfer dan menemukan alat untuk mengukurnya, yaitu barometer. Blaise Pascal menemukan prinsip tekanan zat cair di ruang tertutup akan merambat secara merata ke semua arah. Robert Boyle menemukan prinsip tekanan dan volume gas di ruang hampa adalah konstan dan tetap. Ini rangkuman dari materi ini. Tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan zat cair dan disebut dengan tekanan hidrostatis. Hukum Archimedes menyatakan jika suatu benda celupkan dalam suatu zat cair, maka benda itu akan memperoleh tekanan ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Yang keempat, hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Yang kelima, aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup dapat ditemui pada pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah pada pembuluh darah manusia, dan tekanan gas pada proses pernapasan. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tubuh lain yang lebih tinggi dan diedarkan seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang dan daya isap daun. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Perjalanan zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun, daerah yang konsentrasi gulanya tinggi, dan bagian tubuh lain yang daerah konsentrasi gulanya rendah. Ini bagian konsepnya, tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini tekanan pada, tekanan zat cair, tekanan gas, kemudian aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tadi tekanan gas pada proses pernapasan, pengangkutan air pada tumbuhan, pengangkutan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah. Sekarang kita menuju ke uji kompetensi. Ya, Romawi A, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah A. Gaya tekan dan massa benda, B. Gaya tekan dan gaya gravitasi, C. Luas bidang tekan dan gaya tekan, D. Luas bidang tekan dan gaya gravitasi. Jawabnya adalah C. Luas bidang tekan dan gaya gravitasi. Kemudian nomor 2, sebuah alat pengangkut mobil memiliki luas penampang isap kecil A1 20 cm persegi dan pengisap besar A2 50 cm persegi. Seperti yang kita lihat dalam gambar, pada penampang kedua dapat mengangkut mobil 20.000 Newton. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah titik-titik. Gaya F1, jadi F1 sama dengan F2 dibagi A2 kali A1.
sehingga menghasilkan 20.000 Newton dibagi 50 cm persegi dikalikan 20 cm persegi sama dengan 8.000 Newton. Nomor 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah A. Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang, B. Mengurangi gaya tekan dan memperkecil luas bidang, C. Meningkatkan gaya tekan dan memperbesar luas bidang, D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. P sama dengan F dibagi A, sehingga supaya besar pilih yang D, meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang tekan. Nomor 4. Seorang penyelam menyelam kedalaman 3 meter, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah titik-titik. P sama dengan Rho kali G kali H. 1000 kali 10 kali 3 berarti 30.000 Newton per meter persegi. Dari jawabnya B. Jawabnya adalah B. Nomor 5. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air, B. Massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis air, C. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air, D. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air. Mengapung artinya berarti massa jenis airnya lebih besar daripada benda yang mengapung. Berarti di sini adalah yang A, atau massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Ketinggian 7000, tekanan 6, 5026, 3046, 1066, di permukaan laut 76. Ini artinya semakin tinggi tekanannya semakin rendah. Ya, berdasarkan tabel tersebut pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah semakin tinggi tekanan udaranya semakin kecil. Nomor 7. Teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah yang tidak menggunakan prinsip Archimedes. Ini betul, balon udara juga betul. Nah, dongkrak itu adalah hukum Pascal, prinsip Pascal. Ya, jawabnya adalah yang bukan. Nomor 7 adalah dongkrak mobil. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Ini sebelum masuk dalam air beratnya 50 Newton, kemudian masuk dalam air menjadi 45 Newton. Berarti besar gaya tekan yang menekan benda adalah 50 kurangi 45. Jawabnya 5, yaitu A. Nomor 9. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Ini jawabnya adalah A. Tadi sudah kita pelajari bersama. Nomor 10. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum, nah tadi juga sudah jelaskan, yaitu berlaku hukum Pascal. Demikianlah untuk pembahasan soal yang Romawi A pilihan ganda. Untuk Romawi B, yaitu jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Silahkan kalian kerjakan, kalian coba sendiri. Yang nomor 1 adalah sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 3 cm. Beratnya 30 Newton. Balok diletakkan dengan posisi berbeda-beda. Tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi tersebut. Ini ketiga posisi ini berapa besarnya tekanan. Nomor 2. Sebuah dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda dengan massa 1 ton serta luas penampang piston pengisap besar 0,2 meter persegi dan yang
Pengisap kecil 0,02 meter persegi, serta besar percepatan gravitasi 9,8 Newton per meter kubik. Berapakah besar gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat benda tersebut? Ini bisa kalian lihat di hukum Pascal. Nomor 3, jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang keempat, identifikasilah hubungan antara gaya apung dan berat benda sebuah kapal selam ketika berada dalam keadaan terapung, melayang, dan tenggelam. Yang kelima, jelaskan bagaimana mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun. Demikianlah untuk soal uraian. Ada 5 soal, silahkan kalian kerjakan. Kalian coba untuk mengukur seberapa besar kemampuan kalian. Sekian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.